Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bersama Channel. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Sudah siap belajar adik-adik? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 7, bab 12 tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta manfaat dan barokah. Amin. Ini beberapa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Serta kalian diharapkan mampu mencontoh ataupun menerapkan keteladanan para khalifah Khulafaur Rasyidin. Tahukah kalian apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa sajakah yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Seperti apa kisah Khulafaur Rasyidin sehingga kita harus meneladani mereka? Ada yang tahu adik-adik? Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Ar-Rasyidin artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah. Pengganti di sini maksudnya adalah pengganti dalam hal memimpin berkaitan dengan umat, berkaitan dengan kenegaraan dan berkaitan dengan muamalah, urusan sosial antar umat Islam. Jadi bukan mengganti sebagai tugasnya sebagai nabi dan rasul ya, perlu adik-adik pahami. Di sini mengganti bukan mengganti sebagai nabi dan rasul, tetapi mengganti dalam hal pemimpin umat. Layaknya sebuah negara ini harus ada presidennya. Itu ibaratnya. Kemudian mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Al-Khulafaur Rasyidin adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan dari Rasulullah SAW. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang setia dengan Rasulullah di saat susah maupun senang. Mereka memiliki akhlak mulia karena mereka meneladani akhlak Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal dengan sifatnya yang bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah yaitu As-Siddiq, artinya yang benar. Jadi ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, serta naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam, ini banyak orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu tidak percaya dengan peristiwa tersebut, bahkan sampai menuduh atau menganggap Nabi Muhammad ini melakukan kebohongan. Tidak mungkin. Dalam satu malam itu beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit ke-7 sampai lagi posisinya di tempat yang sama itu dalam waktu satu malam. Ini banyak yang membuat ragu ketika itu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq di sini membenarkan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah. Sehingga
Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk ke dalam As-Sabiqun Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam, yang memang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah mau hijrah. Beliau menemani Rasulullah hijrah ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program-program atau prestasi yang diraih atau yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq diantaranya yang pertama adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, setelah itu banyak orang-orang Islam yang memang imannya belum kuat itu kemudian mereka murtad. Mereka keluar dari Islam serta tidak membayar zakat. Kemudian banyak juga yang mengaku sebagai nabi palsu. Di sini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memang tidak lama menjabat khalifah, hanya sekitar 2 tahun ini fokus ke masalah ini. Masalah orang-orang murtad, tidak membayar zakat, dan nabi palsu. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, yaitu terkenal dengan sifatnya yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya bernama Hantamah binti Hasim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya di medan perang. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau itu lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Ini Masya Allah sekali ya adik-adik, jarang sekali sekarang pemimpin yang seperti ini mendahulukan kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan kesejahteraan dirinya. Semoga kita bisa menjadi seperti Umar bin Khattab ya, meneladani dari sifat kepemimpinan Umar bin Khattab. Kemudian prestasi Umar bin Khattab selama menjabat sebagai khalifah diantaranya adalah yang pertama, memperluas daerah kekuasaan Islam sampai ke Syria, Mesir, dan Irak. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur administrasi keuangan negara dan mendirikan Baitul Mal. Jadi memang kalender Hijriah ini pertama kali dibuat itu diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Meskipun 1 Hijriahnya atau awal Hijriah itu dimulai ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab juga ini adalah khalifah pertama yang menggaji atau memberi bayaran kepada pegawai-pegawai pemerintah dengan mengatur keuangan di Baitul Mal. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau terkenal dengan sifatnya yang baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang andal namun sangat dermawan.
Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah, yaitu Roqayyah dan Ummu Kulsum. Ia membeli sumur dari seorang Yahudi seharga 200 dirham, yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas masjid di Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, yang nilainya sama dengan sepertiga biaya dari ekspedisi tersebut atau biaya perang tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Prestasi Utsman bin Affan selama menjadi khalifah diantaranya adalah yang pertama, memodifikasi mushaf Al-Quran. Jadi semakin banyak umat Islam itu pada masa Utsman bin Affan itu banyak yang berselisih paham tentang urutan dari Al-Quran yang ketika itu masih dalam istilahnya lembaran-lembaran yang berserakan, seperti masih di pelepah dan sebagainya. Itu kemudian atas perintah Utsman bin Affan ini dimusyafkan, dibukukan sampai seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian yang kedua adalah merenovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, membentuk angkutan laut. Yang keempat, memperluas daerah kekuasaan Islam sampai ke Yaman, Tunisia, Azerbaijan, dan Armenia. Khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ini terkenal dengan cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib termasuk as-sabiqun awalun. Ini juga orang-orang yang yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib sejak kecil diasuh atau dirawat dan dijadikan anak angkat oleh Rasulullah dan juga Khadijah. Ali bin Abi Thalib mendapat didikan langsung dan gemblengan langsung dari Rasulullah. Kemudian setelah dewasa dinikahkan dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Anna Madinatul ilmu wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Seperti Umar bin Khattab, Ali juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib ini mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan ada yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Kemudian prestasi Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah diantaranya adalah yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap dan juga korupsi. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Kemudian memajukan bidang ilmu bahasa. Kemudian bidang pembangunan serta memperluas daerah Islam. Itu diantaranya prestasi Ali bin Abi Thalib. Nah, itu saja adik-adik untuk materi kali ini. Kalau dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.